Terekam kamera protes peserta reuni 212 yang lebih senang digelar di Monas daripada di masjid. Bisa-bisanya kadrun-kadrunwati nggak suka event di masjid. Rizik deg-degan takut diciduk lagi. Guru menyampaikan kalimat penutup. Ikut teman. Iya, kata teman sih. Yang ingin saya sampaikan di bagian pertama adalah apresiasi. Selawatan. Emang abang dari mana? Kita Banyumas. Dari Banyumas. wajib bersyukur Oh, kepada bukan di Allah sini. Subhanahu wa Terus naik Ta'ala apa dari Banyumas ke sini? yang pada hari ini dengan izinnya kita bisa Bareng kumpul sama abang-abang di semua. tempat Ada sih dari tim pengacara jadi kita tim tapi memang ini kan desakan dari umat juga, kita ambil belum solusi aja. Kenapa? Karena kalau umat sebegitu banyak tadi membludak semua setelah ini ke Petamburan, ini kan crowdednya seperti apa, kita harus hindari. Makanya kita mengambil jalan tengah dibanding nanti kita malah buat ramai di sana gitu kan, mobil berjejer di Petamburan gitu kan, bis-bis itu di sana di KS Tubun, itu malah menurut saya nanti malah akan menjadi masalah baru. Berikutnya apresiasi yang paling istimewa, apresiasi yang paling tinggi, terima kasih yang paling banyak kita sampaikan kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah menyempatkan diri ikut hadir dalam reuni 212 ini, saudara. Takbir! Takbir! Dilansir dari laman CNN Indonesia, mantan pentolan FPI Rizik Syihab mengaku sempat cemas sebelum memutuskan untuk menghadiri reuni 212 pada Jumat 2 Desember. Rizik mengaku meminta pertimbangan dari tim pengacara untuk menghadiri reuni tersebut. Pasalnya nih, Rizik saat ini masih menjalani program pembebasan bersyarat dan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan. Kata Rizik, makanya saya konsultasi dengan pengacara. Nih kalau saya datang di reuni ini pelanggaran hukum apa bukan? Ini yang jadi persoalan. Kalau pelanggaran hukum, besok pembebasan bersyarat saya dibatalkan dan besok saya dicomot lagi ke penjara selama 1 tahun. Tapi kalau dianggap bukan pelanggaran hukum gak ada masalah, kata Rizik. Nah, reuni 212 tahun ini berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya ya, lantaran tak digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kali ini acara tersebut digelar di Masjid Agung Atin, Jakarta Timur dengan tajuk Munajat Akbar Indonesia Berselawat. Pergantian tempat dari Monas ke Masjid Atin ini membuat peserta yang hadir mengungkapkan rasa kecewanya. Salah satu peserta reuni 212 yang hadir, Mita, mengungkapkan lebih senang suasana reuni 212 digelar di lapangan Monas ketimbang di Masjid Atin. Ia berkata, kalau di Monas itu kan pusat kota, acaranya jadi tersorot banget kan? Entah kenapa suasananya lebih wah aja gitu loh kalau di sana. Tapi kalau di sini Atin juga nggak apa-apa, yang penting kita bisa mensukseskan, kata Mita saat berbincang dengan CNN Indonesia di Masjid Atin Kamis 1 Desember. Mita bercerita sempat menjadi peserta aksi 212 pada 2016 lalu. Kemudian ia hadir dalam reuni yang digelar di Monas pada 2018. Ia menyebut acara di Monas yang penuh dengan lautan massa menunjukkan persatuan umat Islam. Ia berkata, karena kan 212 memang identiknya dengan Monas. Saya masih ingat waktu itu di sana seperti lautan manusia, putih-putih ramai. Mita sengaja datang dari kawasan Tangerang, Banten menuju Atin bersama kedua rekannya. Ia tidak mempersoalkan reuni 212 digelar di masjid lantaran ada rasa kangen dengan suasana acara tersebut. Tidak hanya Mita, Saiful Bahri juga mengatakan hal senada. Ia mengaku kaget mendapat kabar jika reuni 212 dipindah ke Masjid Atin pada Selasa 29 November lalu. Ia berkata, saya kira kan awalnya di sekitar Monas atau Istana, karena dari bulan lalu rencananya kan mau di sana ya. Nah ternyata Selasa ada pengumuman dipindah di sini, kata Saiful yang rela datang jauh-jauh dari Purwakarta, Jawa Barat. Saiful mengaku sempat ikut aksi 212 pada 2016. Kemudian ia rutin ikut lagi aksi serupa pada 2017 dan 2018 di lapangan Monas. Baginya ada sesuatu yang berbeda bila reuni 212 tak digelar di Monas. Ia berkata, ada yang beda aja ya, dulu kan di lapangan luas banget, terus ada panggung besar-besar, ada Habib Rizik juga datang, asik aja gitu suasananya. Sebagai informasi, reuni 212 merupakan lanjutan dari demonstrasi bertajuk Aksi 212 yang digelar 2 Desember 2016 di lapangan Monas. Saat itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok didemo terkait dengan pernyataannya soal Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Aksi ini dimotori oleh GNPF MUI bersama FPI dan Ormas Islam lainnya. Kasus tahun ini reuni 212 dipindah ke Masjid Atin dengan pelbagai pertimbangan.
Acara ini dimulai dengan sholat tahajud, sholat subuh berjamaah hingga munajat dan tausiah para tokoh yang hadir. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah para jurnalister juga lebih senang melihatnya di Monas daripada di masjid? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Apa yang paling berbahaya untuk Indonesia saat ini? Politik identitas. Dasar pengecut, kader busuk Nasdrun, fitnah Ahok biang keladi politik identitas, bukan Anies Baswedan. Denny Siregar mau ketawa takut basah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti ini, sebetulnya faktor utamanya bukan Anies loh, tapi Ahok. Orang Kristen, Cina mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ. Yang menafsirkan ayat semaunya. Di sini sebetulnya titik tolaknya. Apa nggak tahu ini? Ini dilupakan yang menjadi penyebab. Lalu kemudian ada reaksi. Dari aksi Ahok kemudian ada reaksi. Reaksi yang berbau agama itu kemudian dijadikan satu framing seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Ini yang harus kita bantah. DKI tahun 2017 nggak sedikit pun memberi pelajaran, dan seharusnya semua partai politik, semua ketua partai, semua calon pemimpin baik nasional maupun daerah sudah sama-sama kompak mengeluarkan statement bersama untuk menolak politik identitas. Karena politik identitas itu kejam dan merusak keutuhan bangsa. Biarkan hanya ada satu bapak politik identitas. Jangan ada dua, apalagi tiga. Banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya. Jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Teman saya bengong. Saya juga bengong. Kami semua bengong. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri getol bela Anies soal adanya tudingan yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan menggunakan politik identitas dalam kemenangannya di Pilkada DKI Jakarta. Pernyataan tersebut dia lontarkan sebagai jawaban dari pertanyaan Boni Hargens yang menuding Anies menggunakan politik identitas di Pilgub 2017. Menurut Choiri, adanya politik identitas saat itu bukan disebabkan oleh Anies, melainkan karena dipicu oleh pernyataan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti itu sebetulnya faktor utamanya bukan Anies, tapi Ahok. Orang Kristen, Cina mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ, yang menafsirkan ayat semaunya. Di sini sebetulnya titik tolaknya, kata Choiri, dalam acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan melalui YouTube Kamis 17 November 2022. Dari apa yang dikatakan Ahok itu, kemudian memicu reaksi dari umat Islam yang merasa tersinggung atas ucapannya. Namun lawan politik Anies menuding bahwa saat itu reaksi yang timbul dari pernyataan Ahok dianggap sebagai politik identitas yang dialamatkan pada Anies. Choiri pun mengatakan bahwa Anies tak pernah melakukan politik identitas. Lantas ia pun menuding bahwa Ahok biang keladi dari politik identitas. Menurutnya, gerakan aksi massa yang menuntut Ahok diadili atas pernyataannya pada saat itu merupakan gerakan yang wajar, sebab itu bentuk protes dari masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kacau betul pemikiran kader Nasdem yang blow on ini. Sungguh mapet nalar mereka, sampai memutarbalikan fakta demi membela capres idaman mereka. Entah apa yang telah merasuki nalar kader-kader Nasdem ini, akan tetapi cara mereka memframing Ahok sebagai dalang dari politik identitas justru semakin membuktikan bahwa Partai Nasdem sekarang memang diisi dengan gerombolan kadrun radikal. Yang tak habis pikir, dulu jelas-jelas Nasdem adalah partai nasionalis yang dipenuhi dengan kader berkualitas, sehingga dukungan mereka berkiblat pada rasionalitas dengan mendukung Ahok. Tapi lucunya, kenapa sekarang malah banting setir mendukung bapak politik identitas? Inilah yang menjadi alasan kuat mengapa Partai Nasdem yang sekarang lebih layak disebut sebagai partai kadrun ketimbang partai nasionalis. Bahkan pegiat media sosial Denny Siregar pun ikut angkat bicara perihal langkah blunder kader Partai Nasdem tersebut. Dalam unggahan Twitternya pun, Denny merasa geli sampai tertawa terpingkal-pingkal dengan tindakan konyol Gus Coy tersebut. Pasalnya, apa yang dilakukan kader Partai Nasdem ini benar-benar keterlaluan.
Saya benar-benar kehilangan fokus. Apa yang dilakukan kader-kader Nasdem ini sama halnya dengan berusaha menggosok kerak jamban pakai sabun colek. Sebab saya pikir motif mereka membela Anies mati-matian sampai memfitnah Ahok adalah cara busuk untuk membranding capres idamannya. Bahkan dengan jelas bahwa Anies memang sudah melakukan blunder besar dengan meraih kemenangan di Pilkada DKI Jakarta tak hanya lewat politik identitas, dengan membawa-bawa nama pribumi dan non-pribumi, tapi juga politisasi ayat dan mayat yang kental aroma busuknya. Dan jika Gus Coy itu malah menuduh Ahok yang lebih tepat mendapat gelar bapak politik identitas, bagian mananya dari perkataan Ahok yang mengarah ke sana? Padahal selama ini jalan politik Anies memang lekat dengan politik identitas. Entah caranya mencari dukungan dari ormas radikal maupun pencitraan ke gereja dan tempat ibadah lain. Makanya, saya nggak bisa menahan tawa, meski agak geram juga ketika si kader bobrok Nasdem tadi berkata Anies tidak melakukan politik identitas, tapi malah memframing Ahok sebagai bapak politik identitas. Apalagi dengan pongahnya dia menuduh bahwa Ahoker yang terus-menerus mempolitisasi mayat, tapi dengan liciknya malah menuduh orang lain. Apakah ente sehat Gus Coy? Apakah sejak 2016 akhir sampai sekarang Anda di goa sehingga tidak bisa membaca berita? Saya merasa ada upaya cuci tangan dan bersih-bersih noda dari para pembela Anies lewat kata-kata tadi. Pembelaan serupa rasanya masih akan terlihat semakin masif dilakukan setidaknya sampai 2024 nanti ketika bapak politik identitas itu maju sebagai capres.